awal kehadiran KSP Sinar Saron itu sebenarnya diinisiasi oleh PSC Keuskupan Larantuka. Dan itu tentu berawal dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Luwu Tanah ini, di Kabupaten Flores Timur dan Lembata yang notabene masuk dalam wilayah pelayanan pastoral Keuskupan Larantuka. Sampai dengan perkembangan 17 tahun ini, terus terang kami merasa bahwa kerjasama dengan pihak gereja, teristimewa Komisi PSE itu belum seberapa. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, PSE juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi umat di paroki, dan Sinar Saron juga lewat pelayanan pendidikan, pendampingan berbasis komunitas, dan pelayanan keuangan bermutu itu juga melayani umat yang notabene sama. Karena itu harusnya kerjasama itu semakin dikembangkan. Nah, kalau sampai hari ini kami mengevaluasi itu belum terlalu maksimal, mungkin titik start kita masih berbeda oleh karena pandangan berbeda. CU sebenarnya menekankan bagaimana kita memprogramkan hidup dengan mendahulukan investasi aset kita dengan mengakses simpanan dan pinjaman. Sedangkan kalau kita lihat PSE di banyak paroki itu masih dalam praktik pelayanan konvensional. Mereka hanya beri pendampingan tanpa kelanjutan. Mereka hanya menyalurkan bantuan, misalnya dari Karitas di Komisi PSE KWI itu membuat pelatihan, tapi tidak lebih lanjut itu. Sekarang kalau mau bekerja sama, saya pikir pintu masuknya gampang. Kita sama-sama mengeroyok subjek yang sama, itu umat kita. Karena itu mesti perlu kerjasama dengan duduk omong bersama. PSE punya program seperti apa, Sinar Saron punya menawarkan program macam mana. Kita bisa bekerja sama di tingkat level lembaga antara PSE dan Sinar Saron, tetapi juga bisa bekerja sama sampai pada tingkat lapangan. Bagaimana kita mendampingi kelompok-kelompok usaha yang ada. Misalnya ketika kami tidak punya tenaga ahli untuk membuat pelatihan, misalnya jamu ternak atau ke pemasaran bersama dan lain sebagainya, itu tenaga-tenaganya kita bisa ambil dari PSE yang notabene ada orang yang terlatih di situ. Nah, sayangnya selama ini kan kita jalan masing-masing. Itu pelayan-pelayan konvensional seperti itu harusnya kita tinggalkan dengan membuka paradigma baru bahwa kita ini sebenarnya mengabdi kepada Tuhan yang sama, yakni umat kita, supaya kemandirian gereja mulai dari basis, lingkungan, paroki, dan keuskupan itu semakin nyata dari waktu ke waktu. Sinar Saron mungkin kesannya lebih dominan untuk melayani pelayanan keuangan. Belum terlalu kentara juga soal pemberdayaan berbasis komunitas. Maka disitulah tempatnya PSE bisa mengisi. Apalagi yang punya umat kan PSE di paroki. Dan kalau tidak diberikan tempat, ruang seperti itu, maka akan jadi percuma. Maka saya mengajak untuk kita sekalian terlibat dalam sebagai fungsionaris Dewan Paroki, barangkali berpikir juga jangan menjadikan koperasi atau teristimewa Sinar Saron sebagai saingan, tapi berpikir juga untuk menjadikannya sebagai mitra. Kami akan selalu siap terbuka untuk bekerja sama. Yang penting tawaran program jelas, dan dengan demikian kita bahu-membahu untuk membantu mengembangkan sosial ekonomi umat dan masyarakat kita sebagai bentuk partisipasi dan rasa tanggung jawab. Ini membahagiakan. Itu saja mau menunjukkan bahwa sebenarnya tingkat kesadaran anggota sebagai pemilik KSP Sinar Saron itu sudah luar biasa tinggi. Dan kami berharap bahwa dengan itu semakin banyak anggota yang aktif, terlebih untuk menunjukkan tanggung jawabnya lewat mengontrol proses tata kelola CU Sinar Saron.
Menurut kami, satu keistimewaan atau kredit poin dari menjadi anggota KSPSIU Sinar Saron adalah benar-benar menunjukkan kepemilikan lembaga ini itu merata bagi semua kalangan masyarakat, dari petani, pegawai, guru, penjual eceran dan lain sebagainya, itu juga ada. Juga bahkan anak-anak muda, ada juga kelompok umur dari anggota luar biasa. Satu hal yang saya lihat dari pertemuan Prarat tahun ini di komunitas Tantou adalah banyak anggota yang antusias melihat progres lembaga. Bedanya, seorang menjadi anggota koperasi atau kredit union, mereka sekaligus pemilik lembaga yang telah diajarkan untuk merencanakan, memprogramkan hidup dengan jalan pertama itu investasi. Lewat menaruh simpanan aset mereka, memperbesar simpanan lewat mengangsur atau mengakses pinjaman, lalu mengangsur tepat waktu tepat jumlah, dan dengan demikian mereka bertumbuh dalam aset itu. Sesuai dengan misi lembaga KSPSIU Sinar Saron, meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pendidikan, pemberdayaan berbasis komunitas, dan pelayanan keuangan bermutu. Kita memberikan kategori, misalnya peningkatan kualitas hidup anggota itu diukur melalui 4 kategori. Pertama itu simpanan bertumbuh. Apakah dari hasil evaluasi termasuk melalui forum Prarat, anggota melihat mereka punya pertumbuhan simpanan itu signifikan dari awal tahun ke akhir tahun atau tidak. Di situ mereka boleh mengevaluasi dan kemudian menemukan solusi dan jalan bagaimana memperbesar aset mereka. Lalu yang kedua, dengan simpanan bertumbuh, mereka juga diperkenankan, dibuka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kan mereka memperoleh bunga simpanan. Semakin besar simpanan, kan semakin besar bunga simpanan yang mereka dapat. Dan itu pasti sedikit banyaknya akan membantu mereka punya pendapatan dalam keluarga. Kategori ketiga, dengan bertambahnya pendapatan, jelas orang terbantu untuk menyelesaikan banyak masalah keuangan. Misalnya persoalan uang anak sekolah, persoalan tentang bagaimana bisa membuka usaha, persoalan tentang bagaimana membiayai hidup dan kebutuhan keluarga sehari-hari. Itu bisa diatasi dengan penambahan pendapatan, baik dari pendapatan pokok hasil pekerjaan maupun pendapatan pasif income lewat bunga simpanan. Sedangkan yang terakhir, ketika orang dibantu untuk bisa menyelesaikan masalah keuangan, itu berarti dia dibantu juga untuk hidup lebih bermartabat. Tidak lagi berpikir tentang bagaimana ambil orang punya barang, bagaimana korupsi dan lain sebagainya. Jadi itu proses peningkatan kualitas hidup yang ingin kita raih melalui misi lembaga. Dan untuk itu, anggota KSPSIU Sinar Saron selalu kami ajak untuk menggunakan produk-produk yang disediakan lembaga ini secara bertanggung jawab, secara setia dan rutin. Ada banyak sharing juga yang dilontarkan oleh anggota bagaimana mereka terbantu oleh kehadiran lembaga ini, membantu mereka untuk menunjukkan bahwa ada perbaikan tingkat kehidupan dari waktu ke waktu. Maka dengan ini saya mengucapkan selamat dan profisiat untuk seluruh anggota KSPSIU Sinar Saron dimanapun berada, teristimewa komunitas Tantou di Lolaga ini yang sudah menunjukkan tingkat kesadaran dan partisipasinya di tahun buku 2023. Sambil mengajak, saya terus berupaya untuk meningkatkan komitmen dan partisipasi kita
dalam tanggung jawab pada lembaga ini di tahun-tahun yang akan datang. CU Sinar Saron akan bergerak tambah maju ke depan dengan tetap mengandalkan anggota sebagai basis pergerakan kita. Kalau ada anggota yang mau berusaha untuk mengembangkan usaha produktif dan lain sebagainya, ada juga produk-produk yang menyediakan kemungkinan untuk membuka usaha itu. Tinggal saja bagaimana kita membangun komunikasi dan selanjutnya memberikan pemahaman supaya uang yang kita akses dalam bentuk pinjaman itu dapat bermanfaat mengembangkan hidup bersama dalam keluarga, meningkatkan taraf hidup ekonominya, dan dengan demikian membantu anggota untuk menuju sejahtera. Itu saja, salam bangkit menuju sejahtera. Sinar Saron, Nuan Tutu, Musim Labu.